Shalom saudara. Puji nama Tuhan, di pada saat menjelang malam ini kita bisa berkumpul di gereja ini untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita sama-sama menyanyikan lagu Indahnya Kasih Tuhan.
bersatu di dalam doa. Bapa, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini agar bisa menjadi asap upaya yang di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan ya saudara. Yang bertugas saya persilakan diiringi lagu Ku Sungguh Puas. Bagaikan bejana, sia
hari menjelang malam hari ini Tuhan. Ini sidang pemuda-mu di tempat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang membuka hati pikiran seluruh sidang jemaat-Mu, pemuda-Mu di tempat ini Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami semua Tuhan, dan itu menjadi tumbuh subur di dalam setiap kami Tuhan, dan hidup kami selalu diterangi oleh terang firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Salam pemuda semuanya. Puji Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan karena hari ini saudara-saudara masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ini bukan kebetulan ya, karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Terkadang mereka beribadah, mereka mengalami kekangan ataupun mereka mengalami sesuatu yang mungkin tidak diperbolehkannya, tidak bebas. Tapi kita di sini sangat luar biasa bebas. Kita bisa datang di hadapan Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada sore ini dalam malam hari ini. Mari sidang pemuda semuanya, kita mau buka firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam Perjanjian Baru di Lukas. Lukas pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-33. Judul perikopnya adalah pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Buat firman Tuhan, saya memberi judul buat khotbah saya hari ini adalah pelita hati manusia. Apa yang dimaksud pelita itu, saudara? Apa yang dimaksudkan di ayat ini? Pelita tubuh, dan apa arti pelita itu sendiri? Saya mengambil artian di Kamus Besar Bahasa Indonesia saya. Pelita adalah cahaya yang bersifat menerangi dan berguna bagi semua orang. Bukan berguna bagi satu orang, tapi berguna bagi semua orang. Karena di dalam kegelapan, kalau tidak ada terang, kita tidak bisa berjalan. Ataupun kalau sudah ada terang, terus kita akan terang lagi kan? Percuma, sudah terang, diterangi lagi. Itu kalau pakai lampu itu kan menghabiskan nggak hemat listrik ya saudara. Tapi di dalam Tuhan kita diharuskan semakin terang seperti pelita. Nah di sini juga saya mencari ya saudara arti kata pelita dalam artian yang lain. Nah pelita itu juga sebagai sesuatu yang menggambarkan bahwa orang itu ada sesuatu di dalam dirinya yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di bahasa Yunani, pelita itu dinamakan lampas, yaitu satu obor kain yang digunakan sebagai sumbu yang dicelupkan di dalam minyak. Orang-orang Jawa zaman dahulu mungkin seperti obor ya saudara, obor terus dikasih kain, dan di saat menyalakannya harus dicelupkan di dalam minyak. Nah, apa yang dimaksudkan Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara pemuda di tempat ini? Kenapa sore hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita memiliki pelita di dalam tubuh kita, memiliki pelita di dalam setiap hati kita. Kita tidak melihat pelita secara jasmani, secara fisik, tapi firman Tuhan ini berbicara secara rohani. Apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam setiap kita semua? Mengapa kita harus memiliki pelita hati? Apa yang dimaksudkan Tuhan pada sore hari ini? Seringkali ya saudara, pelita itu juga bisa digambarkan dengan mata.
Secara jasmani, mata ini adalah satu panca indera di dalam tubuh manusia sebagai organ tubuh yang sangat berfungsi luar biasa. Karena tanpa mata kita tidak bisa melihat, tanpa mata kita tidak bisa memandang sesuatu yang ada di depan kita. Kalau mata kita sehat, pandangan kita pasti baik. Tapi kalau mata kita cacat ataupun mata kita buta, maka kegelapanlah yang akan kita lihat, kegelapanlah yang akan kita hadapi. Nah, di sini Tuhan mengatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita itu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Poin pertama pada firman Tuhan pada hari ini adalah menyalakan dan meletakkan pelita. Bagaimana kita menyalakan pelita? Bagaimana kita meletakkan pelita? Secara jasmani pasti kita menyalakan pelita kalau seperti obat tadi, kita harus memakai minyak. Dan meletakkannya bukan hanya kita di sini dikatakan tidak diletakkan di kolong rumah, di bawah rumah. Kalau ini nggak ada kolong rumah ya saudara. Kalau orang-orang pedalaman di Kalimantan, rumahnya kan panggung dan di bawahnya itu kan ada kolong rumahnya di situ. Itu kan menerangi hanya di sekitar kolong saja, di atasnya tidak mungkin terang. Berarti hanya di sekitar kolong itu. Dan ini juga dikatakan tidak atau di bawah gantang. Apa maksudnya gantang ini saudara? Ada yang tahu arti gantang saudara? Kakak Lia tahu apa arti gantang? Hani tahu apa arti gantang? Laura? Amel tahu? Gantang itu ukuran kita menakar beras ya, zaman dahulu pakai gantang. Ada lagunya segantang dua gantang itu kan ukuran untuk mengukur beras atau ukuran untuk mengukur minyak tanah waktu itu. Ada kan saudara yang kalau kita beli minyak tanah itu ada alatnya, itu ukuran liter, itu ukuran volume itu. Nah seperti itu. Kalau pelita dimasukkan di dalam gantang kan nggak terlihat terangnya. Kalau tertutup ya saudara, hanya di dalam gantang itu atau di dalam satu gelas itu aja, tidak menerangi keseluruhan. Dan tapi kita harus meletakkan pelita itu di atas kaki dia. Kaki dia itu apa saudara? Pasti saudara-saudara tahu ya apa yang dimaksud dengan kaki dia. Kalau orang Israel dulu, orang Yahudi dulu, itu namanya menorah. Tempat diletakkannya pelita. Ada 7 ya saudara, seperti kita kalau kita Natal, kita menyalakan lilin, anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk menyalakan lilin. Nah itu namanya kaki dia ya saudara. Jadi pelita itu tidak dinyalakan dengan air ataupun dinyalakan dengan bensin. Kalau dengan air tidak mungkin menyala. Kalau dengan bensin menyala membakar orang itu. Tapi pelita itu dinyalakan dengan minyak. Apa yang dimaksudkan minyak ini saudara? Tidak seorang pun yang menyalakan pelita itu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, pelita itu dinyalakan dengan minyak saudara dan diletakkan di atas kaki dia, bukan di atas, bukan di dalam kolong rumah ataupun di dalam gantang tadi. Terlebih ada juga pelita yang modelnya sekarang estetik ya saudara. Ada satu keranjang yang dipasang di lampu itu kan terangnya nggak sempurna. Ada celah-celah yang menutupi ya saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipersiapkan Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan dan kita akan ditaruh Tuhan di tempat yang sebenarnya yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kenapa Tuhan mengatakan tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Supaya kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat oleh semua orang. Bagaimana kita bisa menyalakan pelita itu saudara? Apakah dengan instan simsalabim kita bisa menjadi pelita ataupun kita bisa menjadi sesuatu yang menerangi orang-orang? Tidak saudara, tapi kita diproses Tuhan. Kita akan mengalami satu proses yang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap
dalam hati kita itu ada satu terang, bukan hanya hikmat dunia yang kita masukkan di dalam hati kita. Di sini dikatakan ya saudara, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, di sini dikatakan mata di sini bukan mata secara jasmani, saudara. Tapi di sini dikatakan mata secara rohani, mata batin yang kita ini. Kalau mata hati kita ini jahat, pasti keluarnya kata-kata yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak membangun, ataupun perkataan-perkataan yang bisa mengutuki orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau mata hati kita diisi firman Tuhan, diisi roh Tuhan yang berkuasa membentuk kita, mengubahkan kita, memperbaharui kita. Yang dulu kita mungkin suka ngedumel, suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Tapi di saat Tuhan menjamah kita, di dalam setiap hidup kita diubahkan Tuhan. Setiap pribadi pasti punya jalan hidup masing-masing, punya kesaksian masing-masing di dalam kita mengiring Tuhan. Tapi di balik semuanya itu Tuhan sedang membantu kita, saudara, supaya kita memiliki pelita hati yang diinginkan Tuhan, supaya kita memiliki mata hati yang dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini bagaimana kita bisa menjaga hati kita, bagaimana kita menjaga kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Di sini dikatakan ilmu trikopi adalah pendengar atau pelaku firman. Ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan memperingatkan kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan mengingatkan kepada kita semua pada sore menjelang malam hari ini, supaya kita membuang segala sesuatu yang kotor dan yang jahat di dalam hati kita. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, mau menerima firman Tuhan, mau menjadi pelaku-pelaku firman, mau menjadi orang yang dibentuk Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, terkadang kita melihat tidak baik, terkadang kita melihat Tuhan kok begini cara hidupku. Tapi di balik segala sesuatu yang tidak baik itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang besar. Karena Tuhan membentuk kita bukan untuk menjadikan kita terjerumus dalam hal-hal yang semakin jahat, tetapi Tuhan ingin menyelamatkan jiwa kita. Tuhan tidak menginginkan anak-anak muda di tempat ini mengalami sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk mengikuti hikmat dunia. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk mengikuti segala keindahan-keindahan dunia. Tapi Tuhan menginginkan kepada kita semua supaya kita boleh menerima firman Tuhan dengan cara yang lemah lembut. Kita tidak menentang firman Tuhan. Kita tidak eyel-eyelan dengan Tuhan. Kita tidak ogah-ogahan dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi dengan kesungguhan hati kita, dengan segala kerendahan hati kita, kita menerima apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Seperti di ayat yang ke-22 ya saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jangan firman itu kita dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ataupun kita dengar di gereja, kita mengerti, memahami. Tapi saat kita keluar dari rumah Tuhan, firman Tuhan itu hilang semuanya, dan kita mengikuti arus dunia kembali, dan kita menjadi manusia-manusia seperti dunia ini. Tidak seperti itu saudara. Tetapi Tuhan menginginkan pada malam hari ini untuk anak-anak muda di tempat ini, tidak satu pun yang terlewati. Tuhan menginginkan kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya saudara saja, tapi sebagai penyampai firman, ini
semuanya, dan kita melakukan itu semua supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar nantinya Tuhan pakai untuk menjadi satu terang, untuk menjadi satu cahaya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan ataupun mengalami hal-hal yang mereka alami, terbelenggu dengan kuasa-kuasa gelap ataupun yang lainnya. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang membebaskan mereka karena ada kuasa Tuhan Yesus di dalam diri kita, ada kemuliaan Bapa di dalam diri kita. Seperti orang tua di dunia ini ya saudara, mereka memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terlebih Bapa di surga, Bapa pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tidak akan pernah memberikan uang saat anaknya meminta roti. Dan Tuhan tidak akan memberikan yang jahat di saat anak-anaknya meminta yang baik. Nah, di sini dikatakan juga yang saudara, kita kembali ke Yakobus ini juga, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Mengapa kita harus menjaga kehidupan kita, mata hati kita, bukan mata jasmani ya, mata hati kita, mata kerohanian kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terkadang apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kita tidak menerima itu semua. Terkadang kita eyal-eyal dengan Tuhan. Terkadang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu kita sendiri yang membuatnya. Padahal sudah Tuhan ingatkan, Tuhan sudah tegur melewati hambanya, Tuhan sudah tegur mungkin melewati teman-teman kita, Tuhan sudah tegur mungkin melewati orang tua kita. Tapi karena kedengiran hati seseorang, karena manusia itu memiliki kehendak bebas ya saudara, Tuhan juga tidak bisa membatasi kehendak manusia itu. Maka setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Terkadang kalau kita sudah tahu jalan itu tidak baik, tapi hati kita mengatakan nggak apa-apa lah, dicoba dulu. Tapi akhirnya segala sesuatu terjadi dan kita akhirnya terjerumus di hal-hal yang tidak kita ingini. Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan habis itu. Padahal waktu itu Tuhan sudah menasihati kita. Tuhan tidak mungkin muncul secara pribadi. Tuhan muncul saat kita ditegur itu melewati hamba-hamba Tuhan, ataupun saudara-saudara kita, orang tua kita, ataupun teman kita sendiri. Melewati itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Nah, di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, hati ini harus dijaga saudara. Karena hati ini adalah pancaran hidup kita. Kalau hati kita jahat, pasti perkataan kita juga yang keluar jahat. Kalau hati kita kecewa, yang keluar adalah kata-kata yang sangat-sangat kecewa. Kalau hati kita penuh dengan iri hati ya saudara, pasti kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menghujat. Karena sesuatu yang ada di dalam diri kita itu meluap, dan itu satu simbol di dalam perkataan orang itu. Maka seringkali Tuhan mengatakan ya, supaya kita menjaga hati kita. Jangan kita mengikuti hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Dan Tuhan menginginkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita melakukan kesempatan yang ada ini dengan hal-hal yang baik. Jangan kita di waktu memiliki kesempatan kita mengikuti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita mengikuti pergaulan-pergaulan di luar sana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu semua tidak membawa berkat. Kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita di sini, kita bisa bermain musik, kita bisa belajar firman, kita bisa belajar yang lainnya, tamborin. Secara manusia tidak terlihat ya saudara di luar sana, tapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Semuanya itu bisa terlihat. Suatu kali kelak kita bisa memperlihatkan itu kepada dunia. Betapa luar biasanya anak-anak Tuhan, betapa luar biasanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan
walaupun dia diperlakukan waktu dengan sahabat-sahabatnya, tapi Tuhan tolong dan dia tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkannya, karena Tuhan menjadi penolong di dalam kehidupan Dania ataupun di dalam kehidupan kita juga. Kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjaga hati kita, dengan apa saudara, anak-anak muda ini menjaga hati kita? Mari kita buka di dalam Mazmur 119. Bagaimana kita semua bisa menjaga kehidupan kita? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Judul berikutnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, pemuda-pemuda yang hidup di dalam Tuhan, menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah satu hukum, saudara. Firman Tuhan itu adalah satu pelita. Firman Tuhan itu adalah satu kekalahan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang terjerumus di sesuatu yang jahat, yang tidak baik, yang dilarang oleh Tuhan. Maka anak-anak muda harus menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan. Kita harus setia dengan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dengan segenap hati kita semua mencari Tuhan. Terus, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Firman Tuhan ini adalah satu perintah. Jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan satu perintah ya saudara. Dan firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, karena itu adalah teladan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, kita harus juga memperhatikan hidup kita. Selain kita memperhatikan mata hati kita yang diisi dengan firman Tuhan, supaya hati kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan itu bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus memperhatikan hidup kita juga. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita? Dengan ini saudara, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita menaruh hukum-hukum Tuhan itu di dalam hati kita, supaya kita jangan berdosa terhadap Tuhan. Dan kita memakai kesempatan yang ada dengan kita melakukan yang baik. Di dalam Efesus, kita buka di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 16 sampai 18. Di sini dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Judul berikutnya ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Dengan apa kita pergunakan waktu yang ada? Dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita menjadi bodoh saudara. Jangan kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan supaya kita ini jangan pernah mabuk oleh anggur, tetapi kita harus dipenuhkan dengan Roh Tuhan. Kita harus penuh dengan Roh Kudus ya saudara, karena Roh Kudus itu yang membentuk kita, yang menghibur kita, yang menuntun kita, supaya kita terus berjalan di dalam firman Tuhan. Dan lakukanlah perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, maka kemuliaan Bapa itu ada di dalam kita. Orang tidak melihat pribadi kita saudara,
Orang tidak melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita itu milik kita, tetapi mereka melihat di dalam diri kita ini ada Tuhan Yesus. Melewati perkataan kita, melewati tingkah laku kita, melewati perbuatan kita, kita mencerminkan Tuhan Yesus. Di saat kita disakiti, kita tidak membalas itu semua dengan pembalasan yang mau kita buat, tapi kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan kita mendoakan mereka, karena itu isi firman Tuhan. Tuhan menginginkan supaya belas kasih Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Teladan Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Dan supaya di dalam diri kita semua itu memiliki pelita yang memancarkan sesuatu yang berharga, yang bisa membuat orang-orang itu tertarik kepada kita. Dan mereka melihat bukan pribadi kita lagi, tapi mereka melihat pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maka di dalam setiap kita harus menjaga setiap perkataan kita, menjaga setiap perbuatan kita. Bahkan kita menjaga hati kita, supaya hati kita ini terus bercahaya, saudara. Hati kita penuh dengan cahaya Kristus, dengan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita terus berdoa, supaya kita terus menjaga hati kita, mengerti kehendak Tuhan dengan kita belajar firman Tuhan, supaya hidup kita ini boleh menerangi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Melewati hidup kita, orang banyak diselamatkan, orang banyak mengenal Tuhan, orang banyak kita bawa kepada Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan di hadapan Tuhan. Pelita hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan inginkan supaya kita terus bersinar di hadapannya. Seperti apa yang Tuhan katakan, bersinarlah terus. Di situ Tuhan menginginkan kita bersinar di hadapannya. Kita bersinar terus di dalam Tuhan, dan sinar kita bisa menerangi dunia ini. Dunia ini bisa melihat terang Kristus yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan Tuhan anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka memiliki pelita hati yang disinari oleh terang firman Tuhan. Bapa, hamba serahkan seluruh pemuda-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan bentuk, biarlah Tuhan ubahkan. Jadikan anak-anak muda di Bukit Sion menjadi anak-anak muda yang setia dan taat kepada Tuhan. Hidup mereka ditaruhkan di hadapan-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu menjadi teladan di dalam kehidupannya, menjadi terang dan pelita di dalam setiap langkah hidup anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Dan setiap kehidupannya Tuhan dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah melewati anak-anak muda di tempat ini Tuhan, mereka banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Jaga setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, karena pergaulan-pergaulan di dunia ini Tuhan semakin hari semakin jahat Tuhan. Selain daripada firman-Mu, selain daripada Tuhan yang menjaga mereka Tuhan, tidak ada satu pribadi yang dapat melepaskan dari keadaan-keadaan dunia ini Tuhan selain daripada Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh pemuda-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan berkati setiap kehidupan mereka Tuhan, di dalam sekolahnya Tuhan, dalam pekerjaan kuliahnya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan di saat mereka melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, mereka melayani-Mu dengan penuh segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa mereka persembahkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan saat ini juga hamba serahkan ketua kaum muda Kakak Agus di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupannya Tuhan, menyertai setiap pekerjaannya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau memberikan jawaban dan Engkau memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah melayani-Mu Tuhan, di dalam bermain musik, song leader, yang mengedarkan kantong kolektor dan berdoa di dalam persembahan Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka semua dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Bahkan pemuda-Mu semuanya di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kakak Agus. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman
petugas-petugas yang baru dari dewasa muda atau dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, karena mereka mau belajar melayani Tuhan. Jadi saya buka kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya untuk beberapa bulan ke depan saya minta dari kita juga untuk sama-sama juga maju juga. Jangan kalah. Itu banyak nama-nama baru. Kemudian untuk iuran seragam bisa sama Olga 10.000 per bulan. Kita mau beli kaos biar kita bisa cari-cari mulai dari sekarang. Baik, puji nama Tuhan, kita akan untuk hadiah yang tertinggal untuk Ricardo. Nah, ya Ricardo maju dulu. Iya. Kita bisa ketua panitia menyerahkan. Ya, di sini aja kita saja jawab. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Kemarin nggak datang soalnya. Ya, silakan duduk. Ya, untuk pengumuman kita sekian. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan dari Roh Bapa, karena Kau sangat mengasihi setiap kami, Kau pemuda-mu di tempat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kami dalam pelajar kami sebagai pelajar dan belajar kami sebagai kuliah, anak-anak kuliah, mahasiswa maupun dalam pekerjaan kami. Kau memberkati kami semua dan pelayanan kami. Kau memberkati kami. Kau berkati kami di rumah tangga kami, di rumah kami. Kau berkati kami sebagai anak. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami. Kau tambah-tambahkan talenta bakat atas setiap kami, sehingga kami mampu melayani Engkau. Dan semakin hari kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya penjagaan sungguh sempurna. Engkau melindungi kami, menjaga kami sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan segala sesuatu yang bisa terjadi dalam perjalanan kami akan tolong patahkan di dalam nama Yesus. Roh Tuhan saja, Roh Kudus saja yang menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, selamat malam.